Bab 944. Plak, perkataan Liva belum selesai. Naomi sudah menamparnya dengan keras. Sungguh bernyali besar. Tidak, aku sungguh tidak. Liva ditampar hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Dia berlutut di lantai sambil menangis. Ada atau tidak, akan ketahuan setelah diperiksa. Tracy membuat sebuah gerakan tangan. Mengerti, Naomi segera mengangkat Liva untuk diinterogasi. Jangan. Liva buru-buru berlari ke lantai atas dan berteriak dengan keras. Paman, tolong aku paman. Tunggu sebentar. Johnson buru-buru datang. Lalu berdiri di depan Liva untuk melindunginya. Ini adalah keponakanku. Dia ikut membantu di sisi Victoria. Mungkin sifatnya sedikit keras kepala dan sulit diatur. Tapi tidak mungkin memiliki niat jahat. Aku tidak peduli siapa dia. Tracy berkata dengan kemarahan yang meledak-ledak. Meskipun itu kamu, aku tetap akan membunuhmu jika kamu menyentuh anak-anakku. Kamu, Johnson benar-benar emosi. Paman tolong aku tidak ingin mati. Liva ketakutan hingga menangis keras. Daniel, coba kamu bicara. Johnson menatap Daniel dengan penuh emosi. Kami sekeluarga datang untuk membantu. Sekarang kami ditindas oleh orang luar di rumahmu. Apa ini masuk akal? Daniel diam. Tidak ada niat untuk menentang. Baik, Johnson segera mengeluarkan ponsel dan menelepon. Berhubung kamu tidak peduli, paman hanya bisa mencari tuan besar untuk meminta keadilan. Sudahlah, akhirnya Daniel bicara. Lalu membuat gerakan tangan kepada Ryan. Ryan segera memerintahkan orang untuk menyeret Liva dan dua perawat yang memaksa Carla minum obat keluar dari sana. Paman, paman, Liva menangis meraung-raung. Merasa tidak rela. Sudahlah, tutup mulutmu. Johnson berseru dengan marah. Dia tahu bahwa Daniel masih memberikan jalan keluar bagi Liva dan yang lainnya, karena memandang tuan besar. Jika masih ribut lagi, takutnya kesempatan terakhir pun tidak akan ada. Melepaskannya begitu saja, Naomi tidak bisa mengerti. Bukankah seharusnya menginterogasinya? Tracy menatap Daniel dengan dingin. Tatapan matanya sangat rumit. Apa yang sebenarnya Daniel lakukan? Jika dibilang dia sakit hingga menjadi linglung, tetapi matanya tetap terlihat sangat fokus. Otaknya juga tidak terlihat bermasalah. Jelas-jelas Liva bermasalah. Jika memeriksanya, maka akan ketahuan dalang di belakangnya. Namun, pria ini malah tidak melakukannya. Meskipun sedikit takut terhadap tuan besar, tetapi tidak perlu sampai harus mundur dalam masalah sepenting ini kan. Dalam hal ini, meskipun ribut di tempat tuan besar juga pasti akan memeriksa Liva sampai tuntas. Mengapa Daniel malah melepaskan Liva dan kedua perawat itu? Mengapa tidak bersedia memeriksa sampai tuntas? Mungkinkah dia sungguh mencintai Victoria, berada di pihaknya? Namun, meskipun Daniel mencintai Victoria, tetapi tidak boleh sampai mengambil keselamatan anak sebagai taruhan. Ini tidak seperti dia. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Masalah ini sampai di sini saja. Siapapun tidak boleh mengungkitnya lagi. Daniel memberikan peringatan dengan nada dingin. Kemudian mengusir Johnson secara halus. Paman Johnson, hari ini paman sudah sibuk seharian. Seharusnya sudah lelah. Cepatlah pulang untuk beristirahat. Sejak awal paman memang ingin pulang. Johnson merasa sangat canggung. Hanya saja, sore ini paman sudah berjanji akan membawa Victoria untuk bertemu dengan tuan besar. Johnson sangat cerdas. Dia tahu bahwa Victoria tidak akan bisa melalui hari-hari dengan baik saat Tracy ada di sini. Maka dia pun ingin membawa Victoria pergi. Aku akan memberitahu Paman Sanjaya bahwa hari ini Victoria tidak bisa pergi. Daniel berkata dengan datar. Kondisi kakekku sudah stabil. Sekarang harus fokus pada Carla. Benar juga, Johnson mengangguk. Kalau tidak, setelah Victoria selesai mengobati Carla, barulah dia pulang bersama paman. Sekarang penyembuhanku dan Carla harus mengandalkannya. Bagaimana dia bisa pergi? Daniel menatap Johnson dengan tatapan penuh arti. Tapi, Johnson sedikit merasa serba salah. Pada saat ini, seorang perawat datang menghampiri. Tuan Johnson, Nona Victoria meminta Anda pulang dulu. Dia akan tinggal di sini untuk menjaga Carla dan Tuan Daniel. Baiklah, Johnson tidak berdaya. Dia pun mencoba bertanya pada Daniel lagi. Liva dan dua perawat pergi. Apa mau paman mengatur beberapa orang lagi untuk membantu?
Bab 945. Aku akan menyuruh Lily membawa orang kemari. Paman tidak perlu khawatir. Daniel membuat gerakan tangan. Kemudian pergi mengantar Johnson ke depan. Kalau begitu, Paman pergi dulu. Victoria tinggal di sini. Mohon kamu menjaganya. Johnson menatap Tracy dengan perasaan tidak tenang. Lalu menarik kembali pandangannya dengan panik. Tenang saja. Di sini adalah rumah keluarga Wollens. Daniel melirik Tracy sekilas. Baik, baguslah kalau begitu. Johnson bicara sedikit lagi, lalu pergi dengan perasaan tidak tenang. Daniel, kamu benar-benar sombong. Kamu mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa di rumahmu. Tracy bertanya dengan marah. Jika aku sungguh ingin membunuh seseorang, kamu juga tidak akan bisa menghalangiku. Aku tahu kamu sangat hebat. Daniel menasihati dengan menahan emosinya. Namun, sekarang kondisi Carla seperti ini. Bukankah harus menunggu kondisi penyakitnya stabil dulu? Tracy berpikir benar juga. Pada saat ini, dia tidak boleh bertindak gegabah. Panggil Lily kemari. Daniel memberi perintah kepada Andy. Baik, Andy segera menelepon. Tunggulah di atas. Daniel membuat gerakan tangan mempersilakan. Tracy ikut naik bersama Daniel. Mereka berdua tiba di depan kamar Carla. Pada saat ini, Victoria sedang memberikan pengobatan akupuntur kepada Carla, sedangkan beberapa perawat membantu di sampingnya. Paula dan keempat pengawal wanita lainnya mengawasi mereka dengan ketat. Victoria tidak setenang sebelumnya. Sekarang dahinya berkeringat. Tangannya juga gemetar saat menusukkan jarum. Saat melihat hal ini, Tracy yang berdiri di depan pintu langsung mengerutkan keningnya. Daniel melangkah masuk dan mengingatkan. Tenanglah, harus menyembuhkan Carla. Victoria menoleh dan melihat Daniel. Dalam hati seolah-olah muncul sedikit kepercayaan pada dirinya. Dia pun lanjut menusukkan jarum. Apa ini sungguh efektif? Naomi bertanya dengan suara kecil. Tracy tidak bicara, melainkan pergi ke ruangan yang tidak ada orang untuk menelpon. Dengan cepat, panggilan itu terhubung. Tracy, kakak. Aku ingin memohon sesuatu padamu. Katakan, aku ingin meminjam tabib dewa selama beberapa hari. Penyakit lamamu kambuh lagi, bukan aku. Jika bukan kamu, untuk apa menggunakan tabib dewa? Selesai bicara, Lorenzo langsung mengakhiri panggilan telepon itu. Tracy sangat tidak berdaya. Tabib dewa adalah tabib jenius khusus untuk Lorenzo. Sangat jarang muncul. Bahkan untuk Lorenzo saja, jika bukan masa-masa sangat kritis, maka tidak mungkin bisa mengundangnya datang. Waktu itu saat Tracy terkena racun yang sangat kuat, Lorenzo mengundang banyak dokter untuk menyembuhkannya, tapi mereka hanya bisa mengobati kondisi yang terlihat. Akhirnya, setelah kondisinya sudah sangat kritis, barulah dia menghubungi tabib dewa membuatkan semacam cairan obat untuk Tracy, lalu memintanya untuk terus meminumnya. Barulah racun di tubuhnya bisa dinetralkan. Melihat kondisi Carla, Tracy merasa sangat khawatir. Jadi, dia menelepon Lorenzo untuk memintanya mengundang tabib dewa datang kemari. Tetapi tidak disangka, Lorenzo langsung menolak. Apakah sekarang sungguh hanya bisa berharap pada Victoria? Sudah dimuntahkan. Sudah dimuntahkan. Dari luar, terdengar suara Paula yang bersemangat. Tracy buru-buru keluar. Carla memuntahkan seteguk darah beracun, lalu mulai menangis kencang. Victoria kelelahan hingga terduduk lemas di lantai, sambil menyeka keringat di dahinya. Dia benar-benar ketakutan. Jika kali ini tidak bisa menyelamatkan Carla, Tracy pasti akan langsung membunuhnya. Carla, Daniel maju dan memeluk Carla, lalu menghiburnya dengan lembut. Jangan takut, papi ada di sini. Mami, aku mau mami. Carla merentangkan tangan mungilnya dan memanggil. Tracy segera menghampiri dan menggenggam tangan Carla. Mami ada di sini. Mami, Carla masuk ke dalam pelukan Tracy, lalu memeluk leher dengan sangat erat. Mami, jangan pergi. Jangan tinggalkan Carla. Mami, tinggallah di sini. Charles memeluk kaki Tracy, tidak bersedia melepaskan. Sambil berkata dengan berlinang air mata, anak yang tidak memiliki mami sangat menderita. Mami tidak ada, kami sungguh menyedihkan. Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Anak ini berbicara seolah-olah mereka terus ditindas di rumah ini. Bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Benar saja.
Tracy langsung memelototi Daniel dengan marah. Daniel ingin mengatakan sesuatu, tapi ia sulit membuka mulut. Bab 946. Mami tinggallah di sini. Setelah Carla sembuh, baru pergi. Carlos menarik lengan baju Tracy sambil menasihati. Mami tidak ada. Bagaimana jika terjadi masalah pada Carla lagi? Mami akan membawa kalian pergi. Tracy langsung mengayunkan tangan untuk memberikan perintah. Jangan ribut lagi. Daniel buru-buru menghentikan. Kondisi Carla sudah seperti ini. Kamu masih mau ribut seperti ini? Daniel, demi anak-anak, kamu tinggallah dulu di sini. Daniel hampir memohon. Mengenai masalah lain, kita bicarakan lagi nanti. Mendengar kata-kata ini, Victoria menjadi sangat panik. Maka dia menarik ujung baju Daniel dengan pelan. Tetapi Daniel sama sekali tidak merespons. Tracy sedikit ragu, meskipun dia sangat tidak ingin tinggal di sini. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Carla menghadapi bahaya lagi. Sekarang dia hanya ingin Carla cepat sembuh. Saat ini, tidak bisa mengundang tabib dewa. Tabib Hansen juga belum kembali. Maka hanya bisa mengandalkan pengobatan dari Victoria. Namun, jika Victoria berbuat macam-macam lagi, maka kondisi Carla akan sangat bahaya. Dia sudah tidak mampu mengalami siksaan lagi. Memikirkan hal ini, akhirnya Tracy berkompromi. Baiklah, aku akan tinggal selama beberapa hari di sini. Setelah kondisi Carla stabil, baru kita bicarakan lagi. Bagus, Daniel merasa sangat gembira. Lalu segera memberikan perintah kepada Ryan. Cepat siapkan kamar. Juga atur kamar untuk para pengawalnya. Baik, Ryan segera memberitahu Bibi Riana untuk menyiapkan kamar. Papi terlihat senang. Charles melihat Daniel dengan terkejut. Papi tersenyum. Benarkah? Daniel buru-buru mengatur kembali ekspresinya. Tracy menatapnya dengan kesal. Lalu berkata dengan dingin. Kalian keluarlah. Aku mau menemani Carla. Aku juga ingin menemani Carla. Enyahlah. Oh, Daniel belum selesai bicara. Tetapi sudah diusir keluar oleh Tracy. Semua orang menjadi tertegun. Tidak disangka Daniel yang sangat berkuasa. Malah begitu takut pada Tracy. Raut wajah Victoria penuh dengan berbagai emosi. Juga menjadi sangat dingin dan tenang. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia menghabiskan begitu banyak usaha. Barulah bisa tinggal di sisi Daniel dengan status sebagai dokter. Namun, Tracy bisa langsung tinggal di rumah keluarga Wallens hanya dengan asal mencari sebuah alasan. Daniel juga melayani Tracy seperti tamu penting. Seolah-olah ini adalah rumah wanita itu. Kalau begitu aku akan melakukannya. Jika terus seperti ini, harapan Victoria untuk menjadi nyonya di keluarga Wallens akan sirna. Namun, sekarang jangankan mau bertindak. Bahkan untuk bertahan hidup di sini saja menjadi masalah sulit. Apa yang harus dilakukan? Dokter Victoria, silahkan. Naomi membuat gerakan tangan. Victoria hanya bisa keluar sambil menundukkan kepala. Beberapa perawat di sampingnya juga ikut keluar. Saat tidak ada orang luar di dalam kamar, anak-anak mengelilingi Tracy dan bersorak dengan senang. Mami, baguslah. Akhirnya Mami pulang ke rumah. Mami hanya tinggal di sini untuk sementara. Tracy menjelaskan dengan lembut. Itu karena Carla sakit dan Mami sangat khawatir. Mami ingin menjaganya secara langsung. Setelah Carla sembuh, Mami akan. Nanti baru dibicarakan lagi saja. Charles mengibaskan tangannya. Lalu berkata, mungkin saja saat Carla sudah sembuh, Mami tidak ingin pergi lagi. Ya benar, Carlos mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak peduli. Pokoknya aku mau Mami menemaniku. Carla masuk dalam pelukan Tracy dan memeluknya dengan erat. Ada Mami. Aku tidak akan takut. Carla sungguh patuh. Tracy mengelus-elus rambut Carla dengan lembut. Asalkan ada Mami, siapapun tidak akan berani menyakitimu. Mami, Mami tidur di kamarku ya. Carla tetap berada di pelukan Tracy. Tidak rela untuk melepaskannya. Carla ingin memeluk Mami setiap hari. Baik, Tracy mengecup kening Carla. Mami akan menemanimu. Bagaimana denganku? Charles sedikit cemburu. Aku juga ingin Mami. Kamu anak laki-laki. Juga seorang kakak. Carlos mengingatkan dengan tegas. Kamu juga mau berebut dengan Carla. Bukan, Charles buru-buru menjelaskan. Aku bukan ingin berebut dengan Carla. Aku hanya... Sudahlah.
Pokoknya setiap hari aku bisa melihat Mami. Aku sudah puas. Anak baik. Setelah Carla sembuh, Mami akan mencari waktu untuk menemani kalian. Tracy menenangkan mereka dengan lembut. Bab 947. Daniel berpesan secara langsung kepada Bibi Riana untuk membereskan kamar Tracy. Juga berpesan untuk menyiapkan kamar tamu untuk Naomi Paula dan pengawal lainnya. Mendengar bahwa Tracy akan tinggal di sini, Bibi Riana merasa sangat senang dan segera menyuruh orang menyiapkan kamar. Bibi Nina dan para pelayan pergi membereskan kamar dengan gembira. Yang lainnya juga ikut membantu. Bagaimanapun juga, sebelumnya Tracy menyelamatkan mereka dari tangan Devina. Mereka terus mengingatnya di dalam hati. Dalam sekejap, suasana di rumah menjadi sangat ramai. Para pelayan menjadi sangat sibuk. Mereka sangat gembira, seolah-olah ingin mengadakan acara pernikahan. Hanya saja, Andi masuk dan bertanya kepada Rian dengan suara lemah. "Kak Rian, elang itu terus berada di atap rumah dan ingin masuk ke dalam. Bagaimana ini?" Mereka tahu bahwa elang itu adalah hewan peliharaan Tracy. Ia tidak bisa dipukul ataupun diusir. Tapi mereka juga tidak berani membiarkannya masuk. Kalau sampai masuk, bukankah akan membuat para pelayan tua itu mati ketakutan? "Ini, biarkan dia masuk. Naomi kebetulan lewat. Ini tidak baik kan?" Rian berkata sambil mengerutkan kening. Bagaimana jika melukai seseorang? Tidak perlu takut. Tanpa ada perintah dari Nona Tracy, Roxy tidak akan sembarangan melukai orang. Naomi berkata dengan arogan. Kecuali orang itu memang pantas dihajar. "Kamu, wak." Tiba-tiba, terdengar suara elang dari luar. Oh, dua perawat keluarga Hilton sungguh terkejut, hingga hampir jatuh dari tangga. Wajah Victoria juga sangat pucat, ekspresinya terlihat sangat ketakutan, sungguh menakutkan. Seorang pelayan tua berkata dengan berhati-hati, "Apa sungguh harus memeliharanya di dalam rumah? Mungkinkah dia menggigitku?" Pelayan muda yang lain juga ketakutan hingga gemetar. Sebelumnya Nona Tracy memelihara burung beo kecil, sekarang malah memelihara elang. Coba lihat, Rian berbicara sambil menunjuk para pelayan wanita itu. Masih belum membiarkan elang itu masuk saja. Orang-orang sudah ketakutan seperti ini. Jika membiarkannya masuk, bagaimana orang-orang ini bisa hidup? Lebih baik bawa elang itu pulang saja. Tidak bisa, Naomi sangat bersikeras. Nona Tracy yang membawanya datang. Bagaimana boleh membawanya pulang? Tapi, Roxy, baru saja Rian hendak bicara. Tiba-tiba Carlos berteriak ke arah luar. Kemudian bersiul. Wak, elang itu mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang masuk, seperti sebuah anak panah. Seluruh tempat yang dilewatinya tersapu oleh angin dingin yang kuat. Beberapa pelayan wanita terkejut hingga berteriak. Beberapa perawat keluarga Hilton lebih ketakutan hingga kabur, seolah-olah elang itu hendak menyerang mereka. Rian menoleh dengan waspada dan bersiap untuk membuat pertahanan. Tetapi elang itu malah langsung melewati kepalanya dan terbang ke pundak Carlos. Bagaimanapun juga, elang sedikit berat, sehingga pundak Carlos yang kecil ditekan ke bawah olehnya. Namun, ekspresi di wajah Carlos tetap dingin dan arogan. Dia memberi perintah. "Kamu harus patuh. Mengerti?" Wak, elang itu merespons dengan patuh. Sungguh patuh. Carlos mengelus-elus sayapnya, lalu berkata kepada Naomi, "Kak Naomi, Roxy tidur di kamarku saja. Merepotkan kakak untuk menyuruh orang mengantarkan makanannya ke kamarku." "Baik, Tuan Muda." Naomi mengangguk sambil tersenyum. "Nenek Riana, Nenek Nina, Kak Cika, tidak perlu takut. Roxy adalah hewan peliharaanku. Ia tidak akan melukai kalian." Carlos menenangkan para pelayan wanita itu. Oh, Bibi Riana dan yang lainnya pun menganggukkan kepala. Carlos membawa elang itu masuk ke kamarnya, membuat semua orang tercengang melihatnya. Mereka masih ingat beberapa waktu yang lalu, saat pertama kali elang itu menerobos masuk ke rumah keluarga Wollens. Ia hampir melukai Carlos. Tidak disangka, sekarang elang itu sudah begitu cepat dijinakkan oleh Carlos dan menjadi hewan peliharaannya. Tuan Muda Carlos sungguh hebat. Seorang pelayan wanita bernama Cika sungguh kagum. Berhubung itu adalah hewan peliharaan Tuan Muda Carlos, kita tidak perlu takut lagi. Bibi Riana menenangkan perasaannya. Nanti potong daging sapi. Antarkan untuk elang itu. Baik,
Para pelayan pun melanjutkan kesibukan mereka. Melihat para pelayan wanita tidak takut lagi, Rian juga tidak ikut campur lagi. Naomi menyuruh para pengawal untuk mengambil barang bawaan. Semua orang sibuk masing-masing. Hanya orang keluarga Hilton yang seolah-olah adalah orang yang kelebihan. Bab 948. Para pengawal dan pelayan di rumah tidak suka menggubris Victoria. Sebaliknya mereka sangat akrab dengan orang keluarga Moore. Tidak lama kemudian, Bibi Riana dan Naomi menjadi sangat akrab. Naomi bertanya pada Bibi Riana, apakah mau memanggil pelayan bagian dapur keluarga Moore ke sini? Takutnya Bibi Riana dan yang lainnya kerepotan hingga terlalu lelah. Bibi Riana menolak berulang kali, dengan mengatakan bahwa biasanya mereka juga tidak ada banyak pekerjaan hingga merasa sangat bosan. Sekarang Nona Tracy bisa pulang dan sekeluarga berkumpul bersama, sehingga suasana di rumah menjadi sangat ramai. Mereka juga merasa sangat gembira bersedia lebih menjadi sibuk. Mendengar perkataan ini, Naomi merasa sangat terharu. Tidak menyangka bahwa para pelayan di keluarga Wollens begitu baik pada Tracy. Bibi Riana juga berkata pada Naomi bahwa mereka adalah satu keluarga, maka tidak perlu sungkan memanggilnya jika ada masalah. Naomi mengangguk sambil tersenyum, juga meminta mereka agar jangan terlalu lelah. Jika sungguh kerepotan, maka harus bilang. Dia pun akan mengatur beberapa orang untuk datang membantu. Bibi Riana setuju sambil tertawa, lalu melanjutkan kesibukannya di dapur. Bibi Nina mendesah dengan penuh perasaan. Nyonya rumah yang sesungguhnya pulang. Suasana di rumah pun menjadi berbeda. Jelas kata ini dikatakan untuk didengar oleh Victoria. Sekarang semua orang di keluarga Wollens tidak menyukainya. Dia tidak hanya dianggap sebagai udara, juga membuat orang kesal. Awalnya, ada 8 perawat yang dibawa oleh keluarga Hilton. Sudah diusir 3 orang, maka sekarang masih ada 5 orang. Mereka juga ikut tidak disukai. Victoria kembali ke kamarnya dengan muram. Kelima perawat itu buru-buru bertanya. Nona Victoria, lebih baik kita pulang saja. Orang-orang di sini tidak menyukai kita. Kita tinggal di sini dengan perlakuan seperti ini. Benar. Bahkan para pelayan juga tidak menyukai kita. Setiap hari kita bekerja dengan lelah, tetapi menerima perlakuan seperti itu. Untuk apa tinggal di sini? Sekarang nyonya rumah yang sebenarnya sudah kembali. Juga begitu berkarisma, serta memiliki dukungan yang kuat. Anda tinggal di sini, mungkin. Plak, perawat itu baru bicara setengah. Victoria sudah menghentikannya dengan menamparnya. Victoria sangat marah. Dia menamparnya dengan kuat. Pipi perawat itu ditampar hingga memerah. Segera muncul bekas telapak tangan. Namun, dia malah menundukkan kepala. Bahkan tidak berani bernapas dengan kencang. Hanya bisa menggigit bibirnya dan menangis diam-diam. Victoria menaikkan dagu perawat itu dengan kasar, menyuruhnya untuk menatap dirinya, lalu membuat isyarat tangan dengan marah. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberi kalian begitu banyak uang agar kalian membantuku. Meskipun harus menanggung perlakuan tidak menyenangkan, kalian juga harus terima. Baik, para perawat itu menjawab dengan suara lemah. Keluarga Moore dan keluarga Wollens adalah musuh bebuyutan. Daniel tidak mungkin menginginkan wanita itu. Meskipun dia menginginkannya, masih ada tuan besar. Victoria lanjut membuat isyarat tangan. Mengenai hal yang harus dilakukan, aku punya batasan sendiri. Orang-orang bodoh seperti kalian tidak perlu ikut campur. Baik, kami mengerti. Para perawat itu sangat takut pada Victoria. Pada saat ini, ekspresi bengis Victoria sangat berbeda dengan dirinya yang biasanya terlihat sangat lemah lembut. Jaga mulut kalian dengan baik. Jangan bicara sembarangan. Victoria memberikan perintah dengan isyarat tangan. Lakukanlah hal yang kuperintahkan. Jika mendengar informasi yang berguna, segera beritahu aku. Akan kuberikan penghargaan besar. Baik, para perawat itu mengangguk berkali-kali. Keluarlah. Victoria memberikan perintah. Para perawat itu keluar dan hanya tersisa Victoria seorang diri di kamar itu. Tidak ada Liva yang membantunya. Dia merasa sedikit lelah. Yang tersisa hanyalah beberapa sampah itu. Tidak terlalu berguna. Namun, meskipun demikian, Victoria juga tidak akan menyerah. Dia menghabiskan begitu banyak usaha hingga bisa berhasil masuk ke rumah keluarga Wollens, serta memiliki posisi yang penting di sisi Daniel.
Jika dia mundur di saat ini, bukankah terlalu disayangkan? Namun, Tracy benar-benar terlalu kuat. Dia sama sekali tidak bisa menandinginya. Harus bagaimana? Saat sedang berpikir, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia menunduk dan melihat. Ternyata itu adalah panggilan video dari ayahnya, Johnson. Dia pun segera menjawabnya. Victoria, bagaimana denganmu? Apa Tracy menindasmu? Johnson bertanya dengan cemas. Menurut ayah, Victoria meraba-raba lehernya. Sekarang masih ada jejak tangan yang dalam. Tadi Tracy hampir mencekiknya hampir mati. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.